ya aku Prananda. Aku Elvara. Aku Santika. Aku Diva. Aku Mulan. Aku Bintang. Aku Siti. Aku Niko. Aku Nuratu. Aku Nanda. Aku Davi. Halo semuanya. Kali ini kita bakal tanya-tanya anak muda mengenai pandangan mereka terhadap korupsi. Let's go. Kak, boleh nanya sih tentang materi sebenarnya anti korupsi? Boleh. Nah, pertanyaan itu, apa langkah konkret yang bisa dilakukan anak muda agar kesadaran anti korupsi berubah menjadi aksi nyata? Pertama-tama itu kita menanamkan ini ya, nilai kejujuran sejak kecil, lalu tidak menerima segala nilai kecurangan dari lingkungan sekitar, lalu kita dapat mengikuti pendidikan anti korupsi sendiri, dan kita bisa menjadi teladan karena kita anak muda ini bisa menjadi teladan di lingkungan sekitar kita ya. Sekian aja sih. Terima kasih Kak ya atas pendapatnya Kak. Kakak, apa sih itu anti korupsi? Menurut saya, korupsi itu adalah suatu perbuatan oleh seseorang yang mengambil hak-hak orang lain. Contohnya, jika kita mengambil contoh dari pemerintahan, banyak sekali oknum-oknum pemerintah yang mengambil hak-hak rakyat kecil. Seperti kita sudah membayar pajak, tetapi kita tidak difasilitaskan suatu fasilitas yang layak. Itu sudah sebuah contoh dari tindakan korupsi yang mengambil hak-hak rakyat kecil. Mungkin itu saja. Bagus banget jawabannya, makasih ya Kak. Sama-sama. Pandangan kakak terhadap korupsi di Indonesia saat ini kayak gimana sih? Pendapatku mengenai korupsi di Indonesia saat ini itu sangat marak sekali dan sering terjadi ya. Apalagi kita sering kan lihat di televisi itu ditayangkan beritanya korupsi, terus apalagi korupsi yang timah kemarin sampai triliunan. Menurut saya ini hal yang sangat ironis sih dan harus cepat-cepat diatasi. Bagus sekali pendapatnya. Makasih ya Kak Dava. Baik, menurut saya peran anti korupsi dalam kehidupan mahasiswa saya sehari-hari itu dapat membantu untuk tidak menyontek dan meningkatkan kejujuran, seperti dalam berorganisasi misalnya tidak melakukan korupsi dan sebagainya. Menurut kamu apa langkah konkret yang bisa dilakukan anak muda agar kesadaran anti korupsi berubah menjadi aksi nyata? Oke, menurut aku hal yang pertama itu harus dimulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan jujur. Yang pertama, jujur dalam hal apapun dan tidak berbohong demi kepentingan pribadi. Lalu yang kedua, disiplin dan bertanggung jawab, yaitu kita berani mengakui apabila kita melakukan kesalahan dan juga berani mempertanggungjawabkannya. Dan kita juga harus disiplin dengan tepat waktu masuk ke kelas. Lalu selanjutnya itu kita harus menolak adanya gratifikasi dalam bentuk apapun. Jadi dari aku sekian. Jadi aku mau nanya nih, menurut kakak bagaimana sih peran anak muda dalam melawan korupsi dan apa sih bentuk aksi nyata yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di lingkungan universitas? Menurut kakak apa ya? Jadi peran anak muda itu penting banget ya dalam menindak anti korupsi apalagi di lingkungan universitas. Kayak contohnya bisa bersikap transparansi, jujur, dan menolak tindakan sekecil apapun yang berkaitan dengan anti korupsi. Kalau aksi nyatanya tuh kalian bisa dilihat saat ujian, kalian tuh nggak boleh melakukan gratifikasi apapun terhadap dosen. Itu aja sih menurutku. Terima kasih banyak ya Kak. Apa sih dampak negatif seorang mahasiswa melakukan tindakan korupsi di kampus universitas? Menurut aku tindakan itu dapat memecah belah pertemanan dan orang jadi nggak percaya. Pasti kan? Menurut aku di kampus universitas ini kan juga banyak ada ormawa atau anggota UKM yang pastinya itu mereka masing-masing udah punya tanggung jawabnya, keuangannya juga di sana. Jadi penting banget menurut aku untuk sikap integritas supaya nggak korupsi. Itu menurut aku ya. Oke, menurut aku kenapa penting banget nih untuk mahasiswa universitas? Karena menurut aku misalnya kita nih kita masih muda, masih zaman-zaman juga mau tahu
Yang pertama itu adalah pencegahan, penindakan, dan keterlibatan masyarakat. Misalnya dalam pencegahan kita bisa mendidik generasi muda dalam pendidikan anti korupsi. Kemudian kita juga bisa mensejahterakan gaji-gaji dari pegawai. Kemudian kalau dari penindakan, setahuku itu ada penyidikan dan penyelidikan, kemudian ada penuntutan, lalu ada hukuman. Lalu keterlibatan masyarakat bisa mengawasi kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah dan melakukan kampanye anti korupsi. Menurut Anda, di dalam era digitalisasi ini, apakah keterbukaan informasi publik benar-benar mampu mencegah korupsi atau justru menciptakan bentuk korupsi yang lebih halus? Jadi menurut saya keterbukaan informasi itu bisa mencegah korupsi, tapi bisa memicu korupsi lewat memanipulasi data digital. Sekian wawancara hari ini, terima kasih.